mengalami guncangan besar. Tiba-tiba menara dan dungeon muncul dan monster-monster keluar dari sana, membuat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ketika para monster mulai menyerang manusia, semenanjung Korea menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Wilayah itu terkenal karena menara dan dungeon yang terus bermunculan tanpa henti. Serangan dari monster-monster juga jauh lebih ganas dibandingkan negara lain. Sebuah tempat bagai neraka. Seorang ibu mencoba melindungi anaknya dari serangan monster. Seekor serigala besar membuka mulutnya bersiap menyerang. Tapi tiba-tiba petir menyambar dan menghancurkannya. Bahkan kegelapan paling pekat pun bisa diusir oleh cahaya yang terang. Ibu dan anaknya menatap dengan lega saat sebuah tangan terulur ke arah mereka. Cahaya dalam novel ini disebut sebagai para hero. Dengan kekuatan mereka, Korea mulai melawan balik para monster. Menara dan dungeon pun perlahan-lahan mulai bisa dikendalikan. Perusahaan-perusahaan mulai melihat bencana ini sebagai peluang ekonomi dan perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Seiring waktu bersama para pahlawan, Korea Selatan berubah menjadi salah satu negara adidaya dunia. Negara ini menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan dari seluruh dunia. Dan untuk menghadapi semakin banyaknya monster dan dungeon yang terus bermunculan, dibentuklah pusat pelatihan pahlawan terbaik di dunia. Pusat pelatihan itu memiliki teknologi sihir dan rekayasa sihir terdepan di dunia, dan dinamakan Cube. Para pahlawan dari berbagai negara bersaing ketat demi bisa masuk ke Cube. Di dunia ini juga terdapat seorang tokoh utama yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia, dan tentu saja seorang rival yang akan bersaing dengannya. Sampai titik ini, itulah gambaran umum dari dunia ini. Dan alasan aku tahu semua ini adalah karena dunia ini bukan diciptakan oleh dewa. Dunia ini diciptakan olehku, si penulisnya. Namun, ada satu masalah. Kita melihat seorang pembawa acara memanggil kadet peringkat pertama tahun pertama, Kim Soo-ho. Dunia yang ditulis oleh si penulis mulai terbentang tepat di depan matanya. Melihat wajah Kim Soo-ho, ia yakin bahwa ini pasti dunia yang ia ciptakan. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi tiba-tiba, ia diliputi oleh suara riuh dengan komentar orang-orang yang merendahkan Kim Soo-ho. Ia menyadari bahwa ia bisa mendengar percakapan mereka dari kejauhan, dari atas stadion. Seseorang memuji para kadet tahun ini, menyebut mereka luar biasa, terutama Kim Soo-ho yang baru berusia 17 tahun. Kim Soo-ho juga merupakan tokoh utama dalam novel ini. Seseorang yang akan memimpin dunia kacau ini, entah dikendalikan oleh monster atau pahlawan. Ia memiliki hati yang baik dan penuh keadilan, seperti layaknya seorang pahlawan. Tapi ia juga menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Penulis juga mencatat adanya tokoh lain yang menempati peringkat kedua, seorang pria berambut putih dengan mata emas bernama Shin Jong-hak. Ia adalah pewaris generasi keempat dari perusahaan Jinsung. Ia memiliki potensi yang bisa menyaingi tokoh utama, tapi sayangnya ia adalah antagonis dalam cerita ini. Di masa depan, rasa rendah dirinya terhadap Kim Soo-ho akan membawanya ke jalan kejahatan, dan mereka akan menjadi lawan bak cahaya dan bayangan. Melihat kedua orang itu berdiri di sana, sang penulis sekali lagi yakin bahwa ini adalah dunia dari novelnya. Namun ia mulai mempertanyakan identitas dirinya sendiri. Jika ia adalah bagian dari novelnya, seharusnya ia memiliki nama. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk tidak melamun. Orang itu memanggil namanya Chandong, tapi saat melihat wajahnya, yang terlihat hanyalah tanda tanya. Ia bertanya pada anak yang tadi memanggilnya apakah benar ia memanggil namanya, dan anak itu menjawab, memangnya siapa lagi yang bernama Kim Chandong di sini? Mendengar nama itu, ia terkejut dan bertanya-tanya apakah ada karakter dengan nama itu di dalam novelnya. Karena ia tidak mengingat apapun tentangnya, ia berharap bisa mengingat sesuatu dengan melihat wajahnya. Namun yang terlihat hanya tanda tanya. Hal itu membuatnya takut sekaligus kaget. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi karakter yang bahkan tidak pernah ia tulis sebelumnya. Tak punya wajah, nama yang kuno, dan keberadaan yang nyaris tak terlihat karena tidak ada satupun orang yang memperhatikannya. Bahkan di Cube, ia hanyalah orang biasa dari yang paling biasa. Karakter yang bahkan tidak akan berinteraksi dengan tokoh utama. Karakter pengisi bangku penonton saja, ia hanyalah figuran dalam novelnya sendiri, seperti debu kecil dalam cerita. Suatu hari ia menerima sebuah email dan bertanya-tanya tentang isinya. Ternyata itu adalah tawaran untuk membuat ulang novelnya. Diketahui bahwa tokoh utama kita telah menghentikan penulisan novel berjudul The Returned Hero karena mengalami kebuntuan selama setengah tahun terakhir. Ia merasa aneh dengan orang yang mengirim email itu karena meminta remake dari cerita yang sudah lama tertunda. Ia menatap email itu lama-lama lalu memutuskan untuk membalasnya karena merasa bersalah telah menelantarkan novelnya dan mengira itu hanyalah permintaan dari seorang penggemar aneh. Namun balasan itulah yang menjadi awal dari semuanya. Kembali ke masa sekarang, tokoh utama kita mencuci wajahnya. Setelah 2 minggu penuh, ia akhirnya mulai terbiasa dengan situasinya. Selama 2 minggu terakhir, ia sudah hidup memakai wajah bertanda tanya ini dan menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi. Dunia ini memang berasal dari novel yang ia tulis. Dan Kim Chandong, yang kini ia tempati tubuhnya, adalah salah satu figuran dalam cerita itu. Ia pun mencoba berbagai cara untuk mencari tahu siapa yang membawanya ke dunia ini dan untuk apa. Tapi pada akhirnya tak satu pun
apapun jawaban ia dapatkan. Mungkin sekarang ia memang harus hidup di dunia ini untuk sementara waktu. Dan jika dunia ini terus berjalan sesuai plot yang pernah ia tulis, maka semuanya akan berlangsung selama sekitar 10 tahun. Ia pun mulai menyadari kenyataan itu. Dia mulai panik saat membayangkan dirinya akan terjebak di dunia ini selama 10 tahun hidup bersama para remaja, dan dia benar-benar tidak ingin terperangkap dalam dunia novel yang tertunda. Bagaimanapun juga, dia punya kehidupan di dunia nyata. Dia mencoba menenangkan diri dan memikirkan cara untuk kembali ke rumah. Satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan sekarang adalah mengikuti alur utama cerita dan bertahan sampai pertengahan kisah, bagian di mana dia berhenti menulis. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk bertahan hidup di dunia novel ini. Dan untuk itu, dia harus menghadiri sekolah ini. Cube adalah pulau buatan manusia yang terletak di dekat Laut Timur, tempat berkumpulnya para calon pahlawan masa depan. Sekitar 50.000 orang tinggal di sini. Ini adalah kota modern yang dipenuhi sihir dan keterampilan industri terbaik dunia, dan keberadaan kota ini menjadi alasan Korea dianggap sebagai negara adidaya. Cube adalah pusat kota sekaligus panggung utama dari novelnya. Kita melihat dia tiba di sebuah bangunan besar, pusat pelatihan pahlawan Cube. Di antara semua siswa yang sedang dilatih untuk menjadi pahlawan dengan kemampuan khusus mereka yang disebut gift, hanya para elit terbaik yang layak menjadi kadet Cube, dan tubuh yang kini dia tempati juga merupakan seorang kadet Cube. Meski dia belum tahu kemampuan apa yang dimiliki tubuh ini, tapi dia berasumsi pasti memiliki sesuatu karena bisa diterima di Cube. Apapun itu, dia berharap kemampuannya berguna agar bisa bertahan hidup di sekolah yang menyeramkan ini. Dia masuk ke kelasnya, yaitu kelas Veritas, pusat dari Arc Cube dalam cerita. Karakter-karakter baik dan jahat, pendukung, rival, hingga tokoh utama cerita, semuanya ada di sini. Semua karakter ini akan segera membentuk kelompok masing-masing yang nantinya akan memicu berbagai konflik, dan membayangkan harus menghabiskan 10 tahun bersama para siswa ini saja sudah membuatnya pusing. Kini cerita berpindah ke sore hari saat dia berjalan menuju asrama, bahkan tanpa sadar bagaimana hari itu berlalu. Di tengah monolog tentang kehidupan SMA-nya, dia tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu. Ternyata ada sebuah paket kiriman untuknya. Dia mulai membukanya dan bertanya-tanya apakah itu barang pribadi milik Kim Chandong. Tapi dia terkejut saat melihat isinya. Itu adalah laptop miliknya dari dunia asal. Dengan penuh keterkejutan, dia bertanya-tanya kenapa benda itu bisa ada di sini. Laptop tersebut menyala, melakukan proses sinkronisasi, dan cahaya terang terpancar darinya. Ternyata laptop itu sedang menyinkronkan karakter Kim Chandong dengan Kim Ha-jin dan mengunduh semua pengaturan yang pernah dia tulis. Dia mulai mengingat bahwa semua ini adalah pengaturan yang pernah dia tulis sendiri. Menyentuh laptop itu, ia bertanya-tanya siapa dalang di balik ini semua. Lalu tiba-tiba muncul overlay pada karakternya. Sinkronisasi mencapai 99% dan tanda tanya yang menutupi wajahnya mulai retak. Laptopnya juga menunjukkan bahwa dia telah mempelajari kemampuan khusus, setting intervention. Kaca yang menutupi wajahnya pun akhirnya pecah, memperlihatkan wajah asli tokoh utama kita. Begitu sinkronisasi selesai, semua statistiknya di-reset. Dia melihat layar laptop dan melihat wajah aslinya. Melihat notifikasi yang muncul di sekitarnya, dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah ini yang disebut enlightenment. Di dunia ini, enlightenment adalah momen saat seseorang melampaui batas dirinya. Saat itu terjadi, semua kemampuan, gift, dan keterampilan akan terdigitalisasi. Jadi, kamu bisa melihatnya dan menjadi lebih kuat secara efisien. Singkatnya, kamu dapat melihat tampilan status window. Dia mulai melihat satu persatu. Yang paling menarik perhatiannya adalah sinkronisasi dan reset. Meski dia belum tahu artinya, tapi berkat itu wajahnya kembali normal dari tanda tanya sebelumnya. Dibandingkan kemampuan Chundong, dirinya sekarang sangat lemah. Tapi sebagai gantinya, dia mendapatkan poin. Hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah setting intervention. Ha-jin sadar dia tidak pernah menulis kemampuan seperti itu dan mulai bertanya-tanya, apa arti menjadi lebih penting dalam konteks ini? Tiba-tiba dia menyadari bahwa mungkin itu berarti dia harus menjadi tokoh yang lebih penting dalam novel ini. Dan alasan kenapa dia diberikan laptop dan kemampuan aneh ini adalah karena dia harus ikut campur dalam cerita utama dunia ini. Saat dia berusaha menepis pikiran itu, namun muncul lagi sebuah notifikasi baru. Kali ini berisi informasi rahasia. Dia kesal, menyadari bahwa jika dia ingin menemukan petunjuk untuk kembali ke dunia asal, dia harus patuh dan ikut campur seperti yang diperintahkan. Dia menenangkan diri dan duduk, karena jika dia hanya menunggu sampai novelnya selesai, tidak ada jaminan bahwa dia akan kembali ke dunianya. Dan sekalipun informasi rahasia ini bukan petunjuk, dia mungkin akan menemukan petunjuk di tempat lain selama terlibat dengan karakter utama. Dan jika dia ingin melakukan itu,
dia harus menjadi lebih kuat agar bisa bertahan mengikuti cerita utama. Dalam novelnya, konsep level up tidak ada. Kamu tidak bisa meningkatkan statistik sesuka hati. Satu-satunya cara adalah lewat poin yang sangat berharga. Untuk menggunakannya seefisien mungkin, dia memutuskan untuk menginvestasikan poinnya ke dalam keberuntungan. Keberuntungan tidak hanya berkaitan dengan peluang mendapatkan hadiah di dungeon, tapi juga mencakup hal-hal seperti penghasilan uang, bonus statistik, dan hubungan antar pribadi. Efeknya seperti cheat yang bekerja sepanjang kehidupan sehari-hari. Statistik seperti keberuntungan memang tak bisa diukur secara pasti, tapi ia berpikir bahwa mungkin saja poin yang telah ia kumpulkan bisa diubah menjadi SP. Maka ia mencobanya dan menginvestasikan SP tersebut ke atribut keberuntungan. Segera setelah itu, ia mendapatkan notifikasi bahwa efek keberuntungan misterius sedang aktif. Efek itu berlaku langsung pada statistik keberuntungan dan meningkatkan nilainya sebesar 9,1%. Karena kekuatan sihir Kim Suho berada di angka sekitar 9, Hajin merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun memutuskan untuk menginvestasikan sisa SP-nya ke dalam atribut ketekunan, karena ia tahu akan sangat membutuhkannya untuk bertahan di pelatihan camp. Berkat keberuntungannya yang tinggi, atribut ketekunannya pun mendapat peningkatan bonus. Namun tiba-tiba, muncul peringatan yang menyatakan bahwa sebuah error serius muncul yang dapat mempengaruhi plot telah ditemukan. Sekarang statistik yang tidak bisa diubah tidak lagi dapat dimodifikasi dengan SP. Hajin merasa kesal dan menganggap peraturan itu cukup remeh, meskipun ia memang sudah menduga bahwa trik seperti ini ada batasnya. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena masih sempat memodifikasi atribut keberuntungan dan ketekunan. Ia tiba-tiba teringat bahwa dirinya juga memiliki 10.000 SP tambahan dari pertimbangan pemula. Ia mulai memikirkan di mana sebaiknya SP itu digunakan, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menundanya dulu dan mempertimbangkannya lebih matang sebelum menggunakannya. Kini mereka berada di ruang kelas. Sang profesor memuji semua orang atas latihan pagi mereka dan mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Kim Suyuk. Ia akan menjadi pembimbing mereka selama 1 tahun ke depan. Hajin mencatat bahwa ranking poinnya adalah 3.800, peringkat dunia 9.737, dan berada di tingkat menengah atas, kelas 5, menurut klasifikasi asosiasi. Profesor Suyuk langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia memperingatkan bahwa Cube tidak seasik yang mereka bayangkan. Satu-satunya indikator mutlak di sini adalah nilai mereka. Tanpa nilai tersebut, mereka akan tertinggal dan secara statistik, kurang dari setengah kadet Cube akan lulus tanpa bayaran. Karena institusi ini melatih para pahlawan, penilaian mereka dilakukan berdasarkan kriteria yang presisi dan sangat ketat. Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengikutinya karena jadwal pertama mereka adalah memilih senjata utama masing-masing. Ia meletakkan tangannya di atas kunci dan sebuah gerbang terbuka. Mereka tiba di semacam gudang senjata yang berisi berbagai jenis senjata untuk dipilih. Saat semua orang terdiam terpukau, sang profesor berteriak agar mereka segera memilih senjata yang ingin mereka gunakan. Begitu mereka memilih senjata utama mereka, mereka tidak akan bisa menggantinya selama 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dalam memilih. Beberapa siswa mulai memilih senjata seperti busur, rapier, dan sebagainya. Hajin memperhatikan bahwa para tokoh utama telah memilih senjata mereka tanpa masalah, dan ia menyadari bahwa sekarang giliran dirinya. Namun karena statistiknya saat ini belum cukup untuk menggunakan senjata-senjata yang umum digunakan para kadet, ia harus lebih berhati-hati. Jika ia menaikkan statistiknya hanya untuk bisa menggunakan senjata-senjata itu, maka efisiensi investasinya akan berkurang. Dengan begitu, senjata yang bisa ia gunakan harus memenuhi beberapa kondisi. Ia pun mencari senjata yang pernah ia gunakan di dunia aslinya, sesuatu yang bisa ia sesuaikan dengan cepat. Saat ia memilih senjatanya, seorang siswa memperhatikannya. Semua orang mulai berkomentar, bertanya-tanya apakah ia benar-benar memilih senjata itu. Profesor pun terkejut saat melihat pilihannya. Ia mengonfirmasi kepada Hajin apakah itu benar-benar senjata pilihannya. Semua orang mulai menatap Hajin. Sang profesor bertanya karena ia ingat bahwa Hajin menggunakan pedang di akademi militer. Hajin hanya menjawab bahwa ia memutuskan untuk berganti senjata. Sang profesor menerima keputusan itu dan mengatakan bahwa di Cube, semua keputusan ada di tangan kadet itu sendiri. Apakah itu keputusan yang baik atau buruk, kadetlah yang harus menanggung semua konsekuensinya. Meskipun mendengar semua itu, Hajin tetap teguh pada keputusannya. Ia mulai mendengar suara-suara mengejek dari sekeliling karena pilihannya. Namun Hajin menjelaskan bahwa bahkan di dunia ini, senjata tersebut tetap efektif, terutama bagi mereka yang tidak bisa menggunakan sihir. Peluru yang umum digunakan di dunia ini disebut peluru sihir karena diresapi dengan mana. Peluru itu jauh lebih kuat daripada peluru logam biasa. Namun meskipun memiliki kelebihan, senjata seperti itu sering diabaikan karena 2 alasan utama. Pertama, tidak peduli seberapa kuat penggunanya, besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan tetap terbatas. Kedua, senjata api memiliki sejarah yang dangkal dan hampir tidak memiliki latar belakang legendaris. Dunia ini dibentuk oleh legenda dan mitologi. Artefak dari legenda dan mitos benar-benar ada, dan semakin dalam asal-usulnya, semakin tinggi pula
tingkatan senjatanya. Itulah sebabnya para kadet lebih memilih senjata kuno dan prasejarah dibandingkan senjata modern yang mengandalkan peluru sihir. Bahkan jika mereka mencapai batas, mereka akan meminjam kekuatan dari senjata-senjata bersejarah itu untuk melangkah lebih jauh. Namun bagi Hajin, semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia tidak menganggap dirinya sebagai tokoh utama. Ia bahkan belum pernah menyentuh pedang, jadi ia tidak akan bisa menyaingi kadet lain. Memilih senjata ini mungkin bukan keputusan yang buruk untuknya. Ia bisa langsung menggunakannya, dan hanya dengan menggunakannya, ia sudah bisa mendapatkan SP karena tampil mencolok. Dan karena ia telah memilih senjatanya, kini saatnya untuk menerima gift-nya. Gift ini adalah kemampuan yang bisa disebut sebagai kekuatan super. Biasanya, hanya satu gift yang diberikan kepada setiap orang, tapi ada beberapa pengecualian. Salah satunya adalah mereka yang memiliki gift yang belum terbangkitkan. Dan satu lagi adalah mereka yang sudah memiliki gift pedang. Kim Suho langsung menyadari sesuatu saat melihat Chae Ha-yun dan bertanya, apakah dia juga ada di sini untuk berlatih? Dia menjawab, memangnya untuk apa lagi aku ke sini? Sambil menggaruk kepala, Kim Suho menjelaskan bahwa biasanya tidak banyak orang di tempat ini setelah jam pelajaran selesai. Saat melihatnya, Suho juga teringat bahwa ada satu lagi penembak jitu di kelas mereka. Mendengarnya, dia sadar bahwa yang dimaksud adalah Hajin, seseorang yang entah kenapa juga membuatnya kesal. Atas itu, Suho bertanya, kenapa dia memasang wajah seperti itu? Dia menjawab bahwa dia tidak bisa menyebut Hajin sebagai penembak jitu karena Hajin bahkan nyaris tak bisa menembak sejauh 1 kilometer. Dia pun berasumsi kalau Hajin sudah menyerah untuk menjadi seorang pahlawan. Dan kalau dia keluar di tengah jalan, maka hal itu tidak akan tercatat dalam rekam jejaknya. Jadi kemungkinan dia hanya sedang mengulur waktu. Mendengar semua itu, Suho menyuruhnya untuk tidak sembarangan berkata seperti itu. Ha-yun pun kebingungan dengan sikap Suho, sementara Suho hanya berdiri dan tersenyum ramah. Dia langsung membentaknya agar tidak mengomel padanya, dan Suho pun meminta maaf. Ha-yun menyuruhnya pergi kalau dia memang tidak berniat berlatih. Di luar, Hajin tampak seperti merasakan ada orang yang membicarakannya. Kembali duduk di depan laptop, ia sadar bahwa jika Kim Suho bisa menjadi pahlawan terhebat hanya dengan satu gift, maka gift sangatlah penting. Gift pertamanya bisa memberinya 10.000 SP, yang tentu saja tidak boleh dia lewatkan. Dia menulis gift sederhana berupa Master Sharpshooter yang langsung menghabiskan 10.000 SP miliknya. Gift itu secara otomatis mengedit dirinya sendiri, yang membuatnya terkejut. Gift tersebut bisa digunakan di semua senjata jarak jauh, tidak hanya senjata api, tapi juga panah. Ini juga termasuk tipe gift yang bisa berevolusi. Meskipun sekarang terlihat buruk, tapi seiring waktu bisa menjadi jauh lebih baik. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap memilih gift itu. Dengan gift itu, dia merasa sudah siap. Mulai sekarang, dia harus bertahan hidup dengan gift itu sampai cerita utama berakhir. Keesokan harinya di kelas, sang guru menjelaskan tentang menara dan dungeon. Hajin sempat mengingat akan beberapa kalimat yang dulu dia tulis secara asal sekarang justru masuk ke dalam buku pelajaran. Kalau orang lain tahu, mereka pasti akan meneteskan air mata, menangis penuh keirian. Namun baginya, pelajaran terasa mudah berkat gift observation dan browsing yang dia miliki. Sesuai namanya, dia bisa mengamati semua orang dalam jangkauan pandangannya, dan juga bisa membaca garis waktu cerita langsung dari laptop tanpa perantara. Ha-yun hanya duduk diam sepanjang pelajaran. Akhirnya guru selesai mengajar, dan begitu keluar, Ha-yun mengeluh karena selama ini hanya belajar teori tanpa ada praktik. Tiba-tiba seorang siswa muncul dan memberitahu seluruh kelas untuk berkumpul di plaza dalam waktu 20 menit. Mendengar itu, Ha-yun jadi semangat, tidak seperti beberapa siswa lainnya. Siswa itu juga memberitahu bahwa ini akan menjadi latihan praktik yang membuat Hajin merasa kesal. Karena semua orang sudah tahu jenis pelatihan apa yang akan dilakukan, sang profesor langsung mengumumkan tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang, 2 petarung jarak dekat, warrior, 1 penembak jitu, sharpshooter, dan 1 pendukung, supporter. Kecuali dalam keadaan khusus, tim ini akan tetap sama sampai ujian tengah semester. Anggota tim juga sudah dicampur antara kadet peringkat tinggi dan rendah supaya adil. Lalu sang profesor menyuruh mereka mencari rekan satu tim masing-masing. Saat melihat siapa rekan setimnya, Hajin terkejut dan tidak percaya dia berada satu tim dengan orang itu. Ternyata, dia satu tim dengan Yonha. Semuanya berjalan sesuai dengan cerita novel. Ada banyak tokoh utama dalam cerita yang ditulis untuk berinteraksi dan berbenturan dengan protagonis demi menggerakkan alur. Tapi di antara semua karakter itu, Yonha adalah sosok yang sangat spesial. Dia adalah kandidat utama untuk menjadi pewaris guild terbaik di Korea, Essence of Straight, sekaligus penerus dari keluarga terkenal, keluarga Yu. Dalam paruh pertama novel, dia sering bentrok dengan Kim Suho, tapi lama-kelamaan dia terpengaruh oleh Suho dan menjadi pendukung kuatnya. Itulah sebabnya membangun hubungan dengan Yonha sangat penting, karena semakin terlibat dalam cerita, Hajin bisa mendapatkan lebih banyak SP. Karena itu, dia memutuskan akan menarik perhatian Yonha dalam latihan hari ini. Rekan setim lainnya memperkenalkan
menyerahkan diri, Yona, Jin Hosong, dan Hizuki. Yonha tampak terganggu dan berpikir tentang berbagai pilihan dialog dalam pikirannya. Dia akhirnya memutuskan menyapa mereka dengan lembut dan berbicara secara formal, membuat mereka merasa canggung karena usia mereka sebenarnya sama. Yonha lalu mencari anggota terakhir dan Hajin pun muncul. Yonha memintanya memperkenalkan diri. Hajin tahu bahwa dia tidak suka orang yang tidak percaya diri. Tapi tiba-tiba anggota tim lain langsung mengerubunginya dan bertanya soal senjata pilihannya. Mereka juga memberitahunya bahwa dia terkenal di antara siswa tahun pertama karena memilih senjata itu. Sang profesor muncul dari belakang dan bertanya apakah mereka punya waktu luang untuk mengobrol seperti itu. Mereka langsung panik. Profesor memberitahu bahwa koordinat lokasi monster yang akan dilawan tiap tim sudah dikirimkan ke smartwatch masing-masing dan menyuruh mereka bergerak cepat. Tim Hajin tiba di suatu lokasi pantai dan berlari menuju laut. Yonha menyuruh mereka bersiap karena monster akan segera datang. Saat mereka membicarakan informasi tentang monster tersebut, Hajin berlari tertinggal di belakang dan sudah kelelahan. Padahal dia yakin status staminanya di atas rata-rata, tapi yang bisa dia lakukan hanya terus mengikuti dari belakang. Dia mulai bertanya-tanya apakah ini memang standar rata-rata Cadet Cube. Akhirnya mereka semua berhenti. Yona mengatakan bahwa mereka telah sampai. Ini adalah zona pelatihan di wilayah pesisir ke-8 dan monster yang muncul di sini adalah gurita punuk hitam. Begitu monster itu muncul, Yonha langsung memulai rapat strategi mereka. Monster kelas menengah rendah ini memiliki kekuatan serangan tubuh utama yang tidak terlalu kuat. Namun masalahnya ada pada punuk di kepalanya. Saat mendeteksi bahaya, monster ini akan menembakkan bayi-bayi gurita dari punuknya untuk menyerang musuh. Tidak hanya bisa menembakkan puluhan bayi gurita penghisap darah sekaligus, setiap bayi gurita itu sangat berbahaya karena mampu mengubah manusia biasa menjadi mumi dalam hitungan detik. Hosung menambahkan bahwa begitu pertempuran dimulai, mereka harus prioritaskan menyerang kumpulan bayi gurita itu terlebih dahulu. Karena jumlahnya puluhan dan harus segera disingkirkan, Hizuki menyarankan agar Hajin yang menangani, karena dia adalah penembak jitu. Namun Yona berkata bahwa dia yang akan mengurusnya dan memerintahkan para petarung untuk mundur serta menghemat kekuatan sihir mereka. Mereka harus bisa mengalahkan gurita punuk hitam itu dalam satu serangan karena kemampuan regenerasinya sangat kuat. Hajin sedikit terkejut dan mengira bahwa mungkin Yona sengaja mengecualikannya dari latihan. Yona mulai berjalan pergi sambil bertanya apakah semua sudah siap, lalu tanpa mendengarkan Hajin, dia langsung memerintahkan dimulainya operasi, yang membuat Hajin kesal. Gurita itu menghancurkan kapal sepenuhnya, dan Hosong yang sudah berada di daratan mencoba menarik perhatian gurita ke arahnya. Tujuan utama mereka adalah memancing gurita itu ke pantai. Gurita menyadari keberadaan Hosong, lalu menyelam dan menyerbu ke arahnya dari bawah air. Saat muncul kembali ke permukaan, Hosong mulai berlari, sementara Hizuki dan Hajin bersiap menyerang. Akhirnya, Yona pun muncul dengan senjata utamanya, yaitu cambuk. Gurita itu mulai menyerang menggunakan punuknya dan meluncurkan bayi-bayi gurita ke arah mereka. Hosyong mulai berkeringat karena menyadari bahwa gurita itu sudah mulai meledakkan bayi-bayinya. Kita melihat semua bayi gurita meluncur ke arahnya saat ia berusaha kabur. Tiba-tiba Yonha muncul dan menghabisi semua bayi gurita itu. Melihat kekuatan Yonha yang berada di peringkat 7 dalam cube, Hosyong terkesima. Ia berterima kasih kepadanya dan langsung kabur, meninggalkannya sendirian untuk bertahan. Yonha mulai menggunakan cambuknya lagi. Gurita itu menjadi gelisah dan menyerangnya, namun Yonha berhasil menghindar dan melompat ke udara. Namun di tengah udara, ia diserang oleh bayi gurita. Huzuki berteriak memperingatkannya, tapi sudah terlambat karena monster itu sudah terlalu dekat. Untungnya, Hajin menembak monster itu dan menyelamatkan Yeonha. Ia terkejut saat menyadari bahwa yang menyelamatkannya adalah Kim Hajin. SP atau skill point bisa ditukar dengan poin statistik dan akan meningkat seiring pentingnya peran Hajin. Tapi bagi tokoh tambahan sepertinya, sulit untuk menarik perhatian sejak awal. Karena itu, satu-satunya pilihan yang ia punya adalah ikut campur dalam cerita tokoh utama. Seperti yang ia lakukan barusan dengan menyelamatkan Yonha, yang membuat anggota tim lainnya juga terkejut. Yonha mencoba menegurnya karena tidak mengikuti perintah untuk mundur. Tapi percakapannya terpotong karena gurita kembali melancarkan serangan. Kita melihat banyak bayi gurita datang lagi, dan Yonha mulai gugup melihatnya. Hajin mencoba tetap tenang dan memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 10. Karena mereka memiliki kecerdasan rendah, Hajin bisa dengan jelas membaca jalur serangan mereka. Maka momen terbaik baginya untuk bergerak adalah sekarang. Ia mulai menggunakan gift miliknya, Bullet Time. Ini adalah gift yang ia ciptakan sendiri. Saat digunakan, waktu akan melambat selama 3 detik, yang berarti selama 3 detik ia bisa melihat semua gerakan mereka dengan jelas. Setelah itu, tinggal menembak satu persatu bayi gurita itu. Kita melihat waktu mundur dimulai saat Hajin terus menembak.
Akhirnya, saat hitungan waktu habis, semua bayi gurita telah dikalahkan. Sementara Yonha menoleh ke arah Hajin dengan ekspresi kaget. Punuk gurita pun kini terbuka. Yonha segera memanfaatkan kesempatan ini dan menangkapnya dengan cambuknya sambil memerintahkan semua orang untuk menyerang. Huzuki dan Hoseong melompat untuk menyerang menggunakan sihir pembebasan. Sementara Hajin melindungi Yonha, Huzuki dan Hoseong menghantam gurita itu dengan serangan kuat. Gurita itu akhirnya tumbang setelah serangan tersebut. Hajin bertanya, apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Yonha hanya menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, dan Hajin berbaring di tanah sambil mengeluh kelelahan. Waktu penyelesaian mereka mulai dihitung. 58 menit 58 detik menempatkan mereka di peringkat ke-16. Melihat peringkat tim mereka, Yonha tampak sangat terkejut. Pertarungan mereka juga direkam oleh drone dan rekamannya akan dikirim ke jam pintar mereka agar bisa dianalisis sendiri. Beberapa waktu kemudian, Yonha terlihat kecewa dengan peringkat yang didapatkan, meskipun ia tahu bahwa penilaian individu akan dilakukan secara terpisah. Ia juga merasa iri karena Nayun mendapat nilai lebih tinggi darinya, berada di peringkat keempat dari 100. Saat menatap Shin, ia berpikir bahwa sejak awal ia ingin memisahkan keluarga Nayun. Tapi jika inilah hasil terbaik yang bisa ia capai, bagaimana bisa ia membayangkan bisa menang? Ia memperhatikan bahwa Shin sedang menatap Nayun sambil tersenyum. Melihat itu, ia langsung kesal, menghentakkan tangan ke meja, berdiri dan berjalan ke arah meja Nayun. Namun tiba-tiba, ia memeluk Nayun dari belakang. Suasana hatinya berubah drastis menjadi penuh semangat. Sebuah perubahan emosi yang mencolok. Dia bertanya pada Nayun soal pertempurannya, dan Nayun menjawab bahwa sayangnya mereka hanya berada di peringkat keempat. Ia pun melempar pertanyaan yang sama kepada Yonha, yang dengan ragu-ragu mengatakan bahwa dirinya berada di peringkat ke-16. Nayun tampak terkejut mendengarnya, karena mereka punya seorang penembak. Ia menunjuk ke arah Hajin dan berkata bahwa mungkin mereka akan lebih beruntung jika Hajin tidak memperlambat mereka. Yonha seketika sadar akan hal itu. Menurutnya, memang benar mereka membuang waktu selama 50 menit di jalur yang seharusnya bisa ditempuh hanya dalam 10 menit karena Hajin. Tapi sebaliknya, saat pertempuran melawan monster, Hajin memberi kontribusi yang jauh melebihi ekspektasi. Puluhan bayi gurita yang ditembakkan oleh monster berhasil ia hancurkan bahkan sebelum menyentuh tanah. Itu membuat Yonha ragu, apakah hal seperti itu bisa dilakukan hanya dengan peluru sihir biasa. Rasa penasarannya terhadap Hajin mulai tumbuh. Siapa sebenarnya dia? Saat ini, Hajin sedang berada di ruang pelatihan, memeriksa alarmnya untuk melihat seberapa banyak peringkatnya naik. Terlihat banyak statistiknya yang meningkat, terutama karena faktor keberuntungan. Dan seperti yang ia harapkan, keberuntungannya memang berperan besar selama sesi pelatihan hari ini, dan SP-nya juga naik cukup banyak. Bergabung dengan Yun terbukti cukup menguntungkan baginya. Statistik fisiknya juga meningkat dari latihan, dan dia yakin semua ini berkat enlightenment serta keberuntungannya. Ia pun memutuskan untuk pulang karena merasa sudah cukup berlatih dan meningkatkan statistik hari ini. Sementara itu, di asrama, di kamar Yonha, ia sedang menganalisis sesi pelatihan mereka di pagi hari, terutama fokus pada Hajin. Ia mencatat bahwa dalam waktu 2,78 detik, Hajin menembakkan 60 peluru dari senjatanya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin menarik pelatuk 20 kali dalam 1 detik? Atau apakah senjatanya punya mode tembak otomatis? Refleks Hajin memang luar biasa, tapi anehnya, kondisi fisiknya lebih lemah dibanding kadet lain. Ia juga mengganti senjatanya secara tiba-tiba. Terlalu banyak hal aneh terjadi. Belum lagi, Yonha tidak pernah melihat Hajin di Akademi Militer Agen sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendapat pesan dari Shin yang menanyakan sedang apa dirinya sekarang. Yonha tersipu dan tersenyum melihat pesan itu, lalu menjawab bahwa ia sedang menganalisis video. Hal ini membuat Shin berpikir bahwa dia sedang melakukan hal-hal merepotkan lagi. Yonha membalas pesan itu dengan mengatakan jika ia ingin mengambil alih guild, ia harus mendapatkan beberapa talent dulu. Shin membalas dengan nada mengejek, emang ada orang di tim kamu yang memiliki talent? Kukira mereka semua sampah. Namun tiba-tiba dia bertanya tentang Hajin. Yonha tersenyum, berpikir bahwa Shin hanya pura-pura tak peduli. Padahal sebenarnya penasaran juga. Bagian dari dirinya yang seperti ini menurutnya sangat menggemaskan. Ia pun membalas bahwa Hajin terlihat seperti seseorang yang mampu mengandalkan dirinya sendiri. Cukup pantas berada di peringkat 934. Tapi Shin menimpali, mungkin saja dia hanya beruntung. Mendengar itu, Yonha terdiam sejenak dan dalam hati berpikir, hanya beruntung ya, dengan nada ragu.